maka ada jawaban global dan ada jawaban terperinci. Dan sebenarnya dengan jawaban global saja sudah cukup. Tapi untuk lebih menguatkan hujjah dan lebih memahamkan mereka, terkadang perlu bantahan secara terperinci. Dan jemaah sekalian, ini metode Al-Quran, membantah atau menjelaskan secara global, kemudian merinci. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Hud ayat pertama. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab Al-Quran ini ayat-ayatnya diturunkan jelas serta mencakup. Maksudnya secara global, thumma fussilat, kemudian dijelaskan secara terperinci, min ladun hakimin khabir, yang berasal dari Allah yang maha hikmah serta maha berilmu. Jadi ini sifat dan diturunkan secara maka metode Al-Quran ini yang diikuti oleh penulis. Sekarang kita masuk bantahan secara global. Ammal mujmal fahuwa al-amrul azim wal fa'idatul kabirah liman aqalaha. Adapun bantahan secara global, maka ini adalah perkara besar dan faidah besar bagi yang memahaminya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu bisa dipahami dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, yang artinya sudah jelas, atau bagi kebanyakan orang jelas, mudah dipahami. Hunna ummul kitab, dan muhkamat itu adalah ummul kitab. Maksudnya kalau ada yang tidak jelas, kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas tersebut. Itulah makna ummul kitab, yaitu makna-makna yang belum jelas, maka kembalikan kepada ummul kitab. Makanya surat Al-Fatihah disebut ummul kitab. Kenapa? Karena seluruh makna Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Seluruh intisari Al-Quran terdapat dalam Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu disebut ummul kitab. Maka ayat-ayat muhkamat juga disebut ummul kitab. Artinya, untuk memahami yang belum jelas, kembalikan kepada sudah jelas. Karena Allah mengatakan berikutnya, wa ukhar mutasyabihat. Sebab ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabih, yang belum jelas. Belum jelas di sini maknanya bagi sebagian orang. Bagi kita misalkan, banyak ayat bagi kita belum jelas. Maka bagaimana cara kita memahami yang belum jelas tersebut? Kembalikan kepada yang sudah jelas. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada kaidah penting, dan inilah kaidah Ahlus Sunnah, dan ini adalah kaidah yang menjaga Ahlus Sunnah dari kesesatan. Kaidah itu berbunyi, Raddul mutasyabih ilal muhkam.
mengembalikan yang mutasyabih, yang belum jelas, kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Ini kaidah Ahlus Sunnah. Nanti Syekh akan memberikan contoh bagaimana caranya mengembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Tapi saya berikan contoh lain terlebih dahulu. Saya berikan contoh ini karena mudah dipahami. Seperti membantah syubhat liberal atau syubhat sebagian orang awam. Mereka mengatakan Allah itu sebenarnya banyak. Allah itu sebenarnya banyak. Buktinya apa? Dalam Al-Quran kata mereka, seringkali Allah menggunakan kata kami. Iya kan? Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Contohnya Allah mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi ayat ini mutasyabih, belum jelas maknanya. Maka mereka manfaatkan ayat ini untuk menyesatkan manusia. Maka mereka bilang, kalau begitu Allah sebenarnya enggak satu dong. Kan kami itu kan banyak. Kami itu kan banyak. Itu syubhat mereka. Nah, bagaimana kita membantah ini? Raddul mutasyabih ilal muhkam. Kembalikan yang belum jelas itu kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Yang sudah jelas contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Kan nggak mungkin sama-sama ayat Quran lalu bertentangan. Berarti pemahamannya nggak mungkin dipahami kami itu artinya banyak. Sebab kalau dipahami begitu berarti bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan tidak mungkin Al-Quran bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Itu nggak mungkin. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Andaikan Al-Quran itu berasal dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Kenapa jemaah sekalian? Bible atau kitab Injil hari ini banyak pertentangan. Satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain karena sudah tidak murni dari Allah. Sudah tidak murni dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Al-Quran sampai hari kiamat Allah menjaganya murni. Satu huruf pun tidak ada yang berubah. Satu huruf pun nggak ada yang berubah. Makanya nggak mungkin ada pertentangan. Nggak mungkin ada pertentangan. Jadi tidak mungkin kata kami dipahami banyak. Nggak mungkin. Karena akan bertentangan dengan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Satu ayat dengan ayat yang lain tidak mungkin bertentangan. Iya. Berbulan jemaah sekalian, banyak beredar di medsos hadis dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi mereka gunakan untuk dipertentangkan dengan hadis sahih yang lain. Yaitu hadis sahih tentang larangan mendukung kezaliman pemerintah. Larangan membenarkan kedustaan pemerintah. Hadisnya sahih. Siapa yang mendukung kezaliman pemerintah, siapa yang membenarkan kedustaan pemerintah, dia terancam tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di telaga beliau dan akan terusir, tidak bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Hadisnya betul sahih. Tapi mereka gunakan untuk dipertentangkan dengan hadis sahih yang lain. Yaitu larangan memberontak. Larangan menasehati pemerintah secara terang-terangan. Hadis-hadisnya sangat banyak.
Kiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Siapa yang lihat pada diri pemerintahnya satu kemungkaran, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri atau berusaha melengsarkan pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Mati jahiliyah itu bukan ucapan ustadz, bukan ucapan ulama, itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menentang pemerintahnya sejengkal saja, perhatikan jemaah sekalian, tidak banyak, hanya sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Jadi mereka pertentangkan, ini dua hadis sahih. Larangan menentang pemerintah, larangan memberontak, begitu pula larangan menasihati secara terang-terangan. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Ini hadis sahih. Tapi mereka pertentangkan dengan hadis larangan mendukung kezaliman penguasa dan membenarkan kedustaan mereka. Sebenarnya tidak bertentangan. Dua-duanya kita amalkan. Dua-duanya kita amalkan. Jangan menasihati pemerintah terang-terangan, apakah di medsos, apalagi turun ke jalan, memunculkan mudarat-mudarat yang besar. Terlebih lagi kalau sampai mengangkat senjata. Tapi jangan pula mendukung kezaliman pemerintah. Jangan membenarkan kedustaan mereka. Dua-duanya. Ini nggak ada pertentangan. Tapi mereka mencoba untuk mempertentangkan. Maka kita katakan jemaah sekalian, kita kembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Bahwa hadis-hadis yang melarang kita untuk membenarkan kezaliman pemerintah atau membenarkan kedustaan mereka, itu sama sekali tidak bermakna bolehnya kita turun ke jalan dan bolehnya kita melengsarkan pemerintah yang berkuasa. Kenapa? Karena larangan memberontak itu muhkam, jelas. Larangannya jelas. Sedangkan dalam dalil tentang larangan membenarkan kezaliman penguasa atau mendukung kesesatan mereka, itu sama sekali tidak ada kejelasan membolehkan pemberontakan atau demonstrasi atau mencela pemerintah di media-media. Sama sekali tidak ada kejelasan. Jadi ini contoh jemaah sekalian, bagaimana kaidah ini menyelamatkan kita dari kesesatan. Raddul mutasyabih ilal muhkam. Kembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Sama juga dengan kisah-kisah pemberontakan sebagian salaf. Andai kita sebut itu pemberontakan, maka itu sifatnya masih mutasyabih. Sesuatu yang tidak tegas, tidak jelas, membolehkan pemberontakan. Sementara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang pemberontakan sangat jelas. Maka kita kembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Ditambah lagi perbuatan salaf, kalau itu sifatnya pribadi, bukan ijma', maka nggak boleh dipertentangkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangankan sahabat yang lainnya atau tabi'in, Abu Bakar dan Umar saja, kalau ucapan mereka ada pertentangan dengan hadis Nabi SAW, tidak pantas kita gunakan ucapan mereka untuk menentang ucapan Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Karena aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Ini ditakutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kalian membantah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang pada ucapan Abu Bakar dan Umar, maka aku khawatir hujan batu dari langit akan tertimpa kepada kalian. Apalagi selain Abu Bakar dan Umar. Andaikan kita sepakat ada salaf yang memberontak, tetap saja itu bukan dalil. Tetap saja itu bukan dalil. Kalaupun itu dalil, maka sifatnya mutasyabih. Tidak jelas untuk mendukung pemberontakan. Sementara hadis-hadis Nabi SAW yang melarang pemberontakan itu sudah jelas. Baik, jemaah sekalian, ini beberapa contoh bagaimana mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Nanti akan kita contohkan lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Kita lanjutkan dulu ayat ini. Allah Azza wa Jalla kemudian memperingatkan kita tentang adanya orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan. Mereka yang kemudian menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih tersebut atau dalil-dalil yang mutasyabih untuk menyesatkan manusia. Perhatikan firman Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, maka adapun orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka mereka akan mencari ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasyabih. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi kebanyakan orang untuk mendukung kesesatan mereka. Teman-teman sekalian, di sini juga ada kaidah penting. Perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah di dalam berdalil. Di dalam berdalil. Ahlul bid'ah itu, orang sesat itu, berpendapat dulu, baru cari dalil pendukung. Cari dalil pendukung. Makanya mereka harus mencari yang mutasyabih, yang belum jelas maknanya bagi kebanyakan orang. Supaya kelihatan oleh mereka, oleh kebanyakan orang, bahwa pendapat itu ada dalilnya, padahal bukan dalil. Sedangkan ahlu sunnah, ada dalil dulu baru berpendapat. Ada dalil dulu baru kita yakin, baru kita amalkan. Kalau nggak ada dalilnya, tidak kita yakini, tidak pula kita amalkan. Jadi Allah mengingatkan dalam ayat ini ciri-ciri orang sesat, mencari-cari dalil untuk mendukung pendapat mereka. Jadi pendapatnya sudah ada lebih dulu, baru dalilnya menyusul berikutnya, mana yang bisa kira-kira mendukung pendapatnya. Inilah jemaah sekalian, akar kesesatan. Berpendapat dulu baru cari dalil. Makanya dalilnya, bagaimana dalil itu dipahami untuk mendukung kesesatannya. Kata Allah, hakikatnya yang mereka lakukan ibtigha'al fitnah, untuk memunculkan kesesatan. Wa ibtigha'a ta'wil, dan untuk membuat-buat takwil tersendiri. Membuat-buat takwil tersendiri, yakni takwil yang tidak dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah jelaskan kepada kita dua tujuan mereka di dalam ayat ini. Yang pertama, mereka gunakan ayat-ayat itu untuk menyesatkan. Entah mereka sadar atau tidak. Mereka menyesatkan, entah mereka sadar atau tidak. Yang kedua, mereka ingin membuat penakwilan tersendiri yang tidak sama dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam ayat ini ada faidah penting, ada pelajaran penting, yaitu orang yang tersesat bisa jadi
punya dalil. Bisa jadi punya dalil. Bahkan bisa jadi dalil itu dia hafal. Dia hafal Al-Quran. Dia hafal hadis. Makanya ayat ini mengingatkan kita untuk tidak tertipu. Lihat orang hafalannya hebat, lalu kemudian kita anggap dia benar. Jangan seperti itu beragama. Lihat dulu pemahamannya. Jadi belum tentu dia benar, walaupun hafalannya kuat. Hafal ayat, hafal hadis. Mungkin bukan hanya lafaznya, sampai nomor-nomornya, letaknya pun dia hafal. Itu bukan sebuah jaminan. Ini Allah ingatkan dalam ayat ini. Mereka punya dalil. Tapi dalil itu malah mereka gunakan untuk menyesatkan. Sekali lagi, entah mereka sadar atau tidak, enggak pengaruh. Dan dalil-dalil itu mereka pahami sendiri. Mereka pahami sendiri. Tidak mengikuti pemahaman yang benar. Bahkan terkadang ada takwil yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat ini Allah katakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Surat Ali Imran ayat ke-7. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita akan adanya orang-orang yang tahu ayat, tahu hadis, tapi dia gunakan malah untuk menyesatkan, bukan memberi petunjuk, tapi menyesatkan. Dan dia membuat pemahaman tersendiri, takwil tersendiri yang berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kita mensikapi orang-orang seperti ini? Kata Syekh, wa qad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam penafsiran ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau juga menyebutkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, faulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kalian melihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, orang-orang yang melakukan seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, mencari-cari dalil menggunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau perbuatan salaf untuk mendukung kesesatan dan memahami tidak seperti pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, pemahaman sahabat. Maka kata Nabi SAW, mereka itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, fahdharuhum. Berhati-hatilah dari mereka, tinggalkan mereka. Maka jemaah sekalian, ini adalah dalil prinsip Ahlus Sunnah, belajar itu hanya boleh dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nggak boleh kita berguru kepada orang-orang yang tidak mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diantara dalilnya. Surat Ali Imran ayat ke-7 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Larangan kita berguru kepada orang yang tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah. Larangan kita mendatangi majelis mereka, larangan kita membaca buku-buku mereka, termasuk mendengarkan kajian-kajian mereka yang terekam di YouTube, di medsos, maka itu terlarang. Kenapa? Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi mereka. Jangan kita lancang, kemudian kita katakan, tidak wahai Rasul, nggak apa-apa saya mendekat, saya ambil baiknya, saya buang buruknya. Itu kan lancang namanya. Nabi SAW menyuruh kita menjauhi mereka, tapi kita menentang Rasul SAW. Jadi ini yang harus kita lakukan, jauhi mereka. Apalagi kalau kita sudah kena syubhat, maka tidak mudah menghilangkan syubhat itu. Kenapa harus menjauhi mereka? Supaya kita tidak tersesat.
supaya kita tidak kena syubhat. Katakanlah iya, kita bisa membedakan, walaupun itu sebenarnya tentu tidak ada jaminan. Kita bisa membedakan mana baik, mana buruk, sehingga kita ambil yang baik-baik saja, yang buruk kita tinggalkan. Kan nggak ada jaminan juga, kecuali kita sangat berilmu. Kalau kita sendiri menyadari kita masih baru belajar, belum banyak menguasai, itu kan sangat berisiko. Bisa saja yang salah malah kita anggap benar. Bahkan yang kita sudah yakin salah sekalipun, bisa saja akhirnya kita benarkan. Karena kerasnya atau kuatnya syubhat. Kita terperangah. Masya Allah, ada dalilnya ternyata ya. Ada ayatnya ternyata. Bahkan jelas ayatnya. Ada hadisnya ternyata. Kita terperangah. Ternyata kita tidak tahu dia memahami ayat dan hadis tersebut tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Katakanlah jemaah sekalian, kita bisa membedakan. Tetapi kehadiran kita di majelis yang menyampaikan kemungkaran, kemudian kita diam saja, itu pun satu pelanggaran syariat. Itu adalah satu pelanggaran syariat. Ketika kita hadir di sebuah majelis, dia menyampaikan penyimpangan, lalu kita diam saja. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita diam saja, maka kita telah terjerumus dalam perbuatan dosa. Apalagi penyimpangan yang lain atau pelanggaran yang lain, hadirnya kita di majelis tersebut itu juga bisa menjadi pertolongan kepada mereka. Mereka tambah semangat, tambah banyak yang hadir. Dan juga bisa saja kehadiran kita menipu orang. Maksudnya menjerumuskan orang lain. Kadang ada teman-teman kita ikut hadir di sebuah majelis karena melihat kita hadir atau melihat majelisnya ramai. Jadi orang itu pun ikut majelis tersebut, lalu dia tersesat, maka kita mendapatkan bagiannya, menyesatkan dia. Jadi banyak mudarat. Bukan hanya sekedar kita khawatir tersesat, terpengaruh syubhat, tapi juga ada mudarat-mudarat yang lain. Iya. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita untuk meninggalkan majelis-majelis seperti ini. Nah, jemaah sekalian, jadi inilah ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana membantah orang-orang yang berdalil dengan ayat atau dengan hadis tetapi dia tidak pahami dengan pemahaman yang benar, atau dia buat penawilan tersendiri. Maka caranya adalah raddul mutasyabih ilal muhkam, kembalikan pemahaman yang belum jelas itu kepada yang sudah jelas. Tadi saya berikan beberapa contoh ya. Sekarang kita masuk contoh yang disebutkan oleh penulis. Qala rahimahullah, mithalu dzalik. Contohnya kata beliau, idza qala laka ba'dul musyrikin, apabila sebagian orang yang mempersekutukan Allah berkata kepadamu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Yunus ayat 26, afwan, ayat ke-62. Surat Yunus ayat ke-62. Jadi inilah di antara dalil orang-orang yang menyembah para wali yang sudah wafat dengan cara berdoa kepada para wali tersebut. Subhanallah, perhatikan jemaah sekalian, mereka punya dalil. Mereka punya dalil. Ini contoh. Dalilnya sebenarnya nggak mendukung mereka. Tapi karena orang banyak nggak ngerti ayat ini, maka mereka manfaatkan untuk mendukung pemahaman mereka. Supaya kelihatan ada dalil, padahal nggak ada dalilnya. Maka ini peringatan bagi kita, tidak semua orang yang berdalil kemudian dia benar.
Harus lihat dulu bagaimana cara dia berdalil, bagaimana cara dia memahami. Ya. Aw istadalla bisyafa'ah anha haqqun. Atau mereka berdalil juga dengan ayat-ayat dan hadis tentang syafaat. Kan banyak ayat dan hadis tentang syafaat. Syafaat itu benar, ada dalilnya. Aw annal anbiya lahum jahun indallah. Atau mereka berdalil dengan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan para nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi ini mungkin 3 bentuk dalil yang mereka gunakan. Dalil-dalil tentang keutamaan para wali, dalil-dalil tentang adanya syafaat, dalil-dalil tentang kemuliaan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Aw dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batilihi. Atau mereka menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan kebatilan mereka. Jadi mereka jadikan hadis Nabi SAW sebagai dalil untuk membenarkan kebatilan mereka. Dan itu sangat banyak. Iya. Walaupun tidak sedikit juga yang mereka jadikan dalil adalah hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Contoh hadis palsu jamaah sekalian, semua hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad adalah hadis-hadis palsu. Tapi itu yang menjadi pegangan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, tarekat, sufiyah, sebagian mereka, untuk berbuat syirik, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula berdalil dengan kisah-kisah palsu, bohong, tentang karamah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kisah-kisah mereka buat-buat sendiri, kisah-kisah bohong, sampai akhirnya mereka menggelari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Jemaah sekalian, siapa pemimpinnya para wali yang sebenarnya? Hah? Maksud saya selain Nabi dan Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pemimpin para wali. Para wali yang selain para Nabi dan Rasul, para wali yang paling tinggi kedudukannya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, Sadatul Aulia, pemimpin para wali. Dan yang paling mulianya adalah Abu Bakar. Tapi mereka meyakini Syekh Abdul Qadir Jilani, pemimpin para wali. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Kisah-kisah palsu mereka buat-buat. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani itu nggak ada apa-apanya dibandingkan imam yang 4. Dari segi ilmunya, ibadahnya, dan jasa-jasa untuk umat Islam. Syekh Abdul Qadir Jilani tidak ada apa-apanya dibandingkan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani pengikut Imam Ahmad, beliau Hambali. Fikihnya adalah Hambali. Beliau sebagai ulama ahlu sunnah. Walaupun ada beberapa kesalahan, tapi tetap masih ahlu sunnah. Namun, cerita-cerita tentang beliau, itu banyak mereka buat-buat. Mereka karang-karang sendiri. Yang akhirnya mereka jadikan dalil. Berarti boleh berdoa kepada para wali. Para wali mengabulkan doa. Atau menjadi perantara agar diteruskan doanya kepada Allah. Baik, ini semua dalil-dalil. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Namun, yang ingin dibantah oleh Syekh di sini, dalilnya sahih. Seperti 3 itu tadi. Ayat tentang keutamaan para wali. Surat Yunus ayat ke-62. Ayat-ayat dan hadis tentang syafaat. Ayat-ayat dan hadis tentang syafaat. Banyak sekali kan? Ayat-ayat dan hadis tentang syafaat. Kemudian, dalil-dalil tentang kemuliaan para wali. Para nabi. Kedudukan tinggi para nabi. Itu semua dalilnya sahih. Itu semua dalilnya adalah sahih. Dan sama sekali tidak mendukung perbuatan syirik yang mereka lakukan. Tapi mereka jadikan sebagai pendukung.
Mereka berdoa kepada para wali, bermohon kepada para nabi, bahkan bergantung hati, bertawakal kepada para wali yang sudah wafat. Inilah dalilnya menurut mereka. Maka kata Syekh, wa anta la tafham makna al-kalam alladhi dzakarahu. Walaupun engkau tidak paham ayat-ayat dan hadis yang mereka ucapkan, engkau masih bisa membantah mereka. Jadi, walaupun kita nggak ngerti makna sebenarnya ayat-ayat dan hadis yang mereka sebutkan, kita masih bisa membantah mereka dengan bantahan yang benar. Caranya bagaimana? Fajawibhu biqaulika. Bantahlah mereka dengan mengatakan, innallaha dzakara fi kitabihi annal ladzina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutasyabih. Pertama, nasihatilah mereka. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengingatkan dalam kitabnya akan ada orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Mereka tinggalkan ayat-ayat yang jelas, yang muhkam, maknanya sudah jelas, lalu mereka cari-cari yang mutasyabih, yang belum jelas untuk mendukung kesesatan mereka. Pertama, katakan kepada mereka ini, ingatkan mereka bahwa kalian telah menempuh cara yang Allah celah dalam surat Ali Imran ayat ke-7 tadi. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, itu mencari-cari ayat-ayat, dalil-dalil yang maknanya belum jelas untuk mendukung kesesatan mereka. Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah dzakara anna al-musyrikin yuqiruna bir-rububiyyah wa annahum kaffarahum bita'alluqihim 'ala al-malaikati wal anbiya wal awliya ma qawlihim haula'i syufa'auna indallah hadza amrun muhkam bayyinun la yaqdir ahadun ay yughayyira ma'nahu. Sekarang jawaban yang kedua. Jadi pertama nasihat dulu tadi. Yang kedua kita katakan kepada mereka, apa yang telah aku katakan kepadamu. Maksudnya Syekh telah menjelaskan sebelumnya, nanti akan kita sebutkan lagi. Bahwasanya Allah telah menyebutkan dalam kitabnya orang-orang musyrik itu mengimani rububiyah Allah. Tapi bersamaan dengan itu Allah menganggap mereka kafir. Mereka beriman Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam ini. Tapi bersamaan dengan itu mereka Allah kafirkan. Allah anggap mereka kafir. Kenapa? Karena bergantungnya hati mereka kepada malaikat, para nabi, dan para wali. Jadi, walaupun kalian masih mengimani Allah pencipta, penguasa, dan pengatur alam ini, namun hati kalian bergantung kepada para nabi dan para wali, bahkan bukan hanya bergantung, memohon, meminta. Berarti sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Ini jawaban yang kedua. Sama dengan mereka. Nah, jemaah sekalian, ayat mana yang beliau maksudkan? Sebagai contoh, surat Yunus ayat ke-31. Surat Yunus ayat ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absara? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa man yudabbirul amr? Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya yang menciptakan. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan jawab Allah. Jadi subhanallah, ini keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Allah pemberi rezeki dari langit dan bumi. Allah penguasa, pencipta segala sesuatu. Allah
yang mengatur segala sesuatu. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kalau begitu mengapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi, walaupun mereka beriman kepada rububiyah Allah, tapi Allah tetap mengkafirkan mereka. Tetap menganggap mereka kafir. Padahal jemaah sekalian, ma'aqaulihim, mereka hanya menjadikan, mereka berkata, mereka hanya menjadikan para wali itu sebagai pemberi syafaat. Jadi Allah tetap mengkafirkan mereka, walaupun mereka beriman dengan rububiyah Allah, karena hati mereka bergantung kepada para wali, atau berdoa kepada para wali. Padahal mereka sudah beralasan, haula'i syufa'auna indallah. Surat Yunus ayat ke-18. Mereka beralasan bahwa para wali tersebut, para malaikat, para nabi, itu kami sembah hanya untuk agar mereka memberi syafaat kepada kami. Jadi alasannya sama, memberi syafaat, tapi tetap Allah menganggap mereka kafir. Maka kata Syekh, hada amrun muhkam bayyin la yaqdiru ahadun ayyughayyira ma'nahu. Ini kan jelas, perkara yang terang, tidak seorang pun bisa merubah maknanya, bahwa Allah telah mengkafirkan orang-orang musyrik jahiliyah yang berdalih, kami berdoa kepada para wali, para nabi dan malaikat hanya untuk tawassul, agar diteruskan kepada Allah, atau agar mereka memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi ini ayat yang jelas, Allah mengkafirkan mereka. Apa ada yang masih ragu? Orang-orang musyrik zaman jahiliyah dan orang yang masih musyrik ketika Nabi SAW diutus, mereka bukan orang kafir? Semuanya sepakat kan? Berarti jelas. Padahal mereka juga beralasan yang sama. Para wali yang kami sembah, para nabi yang kami sembah, malaikat yang kami sembah, untuk memberi syafaat bagi kami di sisi Allah, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah. Jadi nggak mungkin pengkafiran terhadap orang-orang musyrik itu dipertentangkan dengan ayat-ayat dan hadis tentang keutamaan para wali. Makanya kata Syekh, wa ma dzakartahu li ayyuhal musyrik min al-Qur'an aw kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu. Adapun yang engkau sebutkan tadi, ayat-ayat tentang kemuliaan para wali, para nabi dan malaikat, wahai orang musyrik, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak ketahui artinya. Maksudnya kalau kita nggak tahu, katakan tidak tahu. Walakin, tetapi aqta'u anna kalam Allah la yatanaqad. Aku pastikan, aku yakini ucapan Allah tidak mungkin bertentangan. Jadi kalau mereka gunakan ayat-ayat dan hadis tentang keutamaan para wali untuk berdoa kepada para wali tersebut, berarti menjadi bertentangan dengan ayat-ayat yang mengkafirkan orang musyrik karena berdoa kepada para wali. Sedangkan ayat Allah nggak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin. Tadi sudah kita sebutkan, Allah Azza wa Jalla menegaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surat An-Nisa ayat 82. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, tentu mereka akan dapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak, dan nggak mungkin bertentangan. Jadi walaupun kita tidak tahu arti sebenarnya ayat-ayat itu, kita bisa membantah. Kenapa? Karena makna yang mereka inginkan bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Makna yang mereka inginkan bertentangan dengan ayat-ayat yang maknanya sudah jelas. Begitu pula kata Syekh, wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla. Dan bahwasanya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak akan mungkin bertentangan dengan
Al-Quranul Karim, ucapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mereka memiliki hadis yang membolehkan berbuat syirik, maka pasti mereka salah paham hadis itu, atau mereka manfaatkan hadis itu untuk mendukung kesalahan mereka, padahal hadis itu tidak bermakna demikian. Kenapa? Karena nggak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran melarang syirik, tapi mereka temukan hadis kok mendukung syirik. Nggak mungkin. Maka kita kembalikan pemahaman hadis tersebut kepada yang sudah jelas, yaitu larangan berbuat syirik. Itu pun kalau hadisnya sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berpikir. Jadi Nabi SAW ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Hadis-hadis beliau itu adalah penjelasan terhadap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka tidak mungkin bertentangan. Nggak mungkin jemaah sekalian. Satu ayat tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang lain. Satu hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan ayat Al-Quran. Begitu pula tidak mungkin bertentangan antara satu hadis sahih dengan hadis sahih yang lain. Nggak mungkin. Karena semuanya datang dari Allah. Dan berkata seorang tabi'in yang mulia, Hasan bin Atiyah rahimahullah, karena Jibril yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnati kama yanzilu alaihi bil Quran. Malaikat Jibril menurunkan sunnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau menurunkan Al-Quran. Jadi dua-duanya dari Allah, Al-Quran dan sunnah. Dalam hadis Nabi SAW juga menegaskan, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Itu hadis. Jadi nggak mungkin ada hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran, karena keduanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka pasti yang mereka pahami itu salah kalau dipahami ada hadis mendukung syirik mereka. Pasti salah paham. Karena kalau begitu menjadi bertentangan dengan ayat-ayat yang jelas yang melarang dosa syirik. Inilah jemaah sekalian maknanya raddul mutasyabih ilal muhkam, mengembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Dan ini berlaku untuk semua ayat dan semua hadis yang mereka jadikan sebagai syubhat. Pegang erat kaidah ini. Tadi sudah saya berikan contoh lain terkait dengan manhaj atau terkait dengan bantahan kepada liberal. Dan sekarang bantahan kepada orang yang berbuat syirik dengan cara menyembah para wali atau berdoa kepada para wali. Jadi ini bisa masuk pada semua bab bantahan. Kaidah raddul mutasyabih ilal muhkam. Kembalikan yang sudah jelas kepada yang belum jelas. Sama dengan mungkin saya tambah satu lagi. Syubhat dalam asma wa sifat. Jadi mereka menolak Allah istiwa di atas arsy. Menolaknya dengan apa? Dengan dalil. Dan dalilnya benar, tapi pemahamannya yang tidak benar. Yaitu surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ayatnya betul. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi mereka gunakan ayat ini untuk menolak keyakinan terhadap sifat istiwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bisakah ayat ini digunakan untuk menolak sifat istiwa? Tentu nggak bisa. Tidak bisa. Karena kalau bisa, berarti ayat yang satu dengan ayat yang lain menjadi bertentangan. Nggak mungkin dua ayat bertentangan. Kalau seandainya kita bisa gunakan ayat itu, Allah tidak ada yang serupa dengannya. Digunakan untuk menolak
Allah istiwa di atas arsy, maka berarti dua ayat ini menjadi bertentangan. Karena mereka pahami, kalau kita imani Allah istiwa di atas arsy, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sendiri yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Hadis sangat banyak, ijma' ulama. Apakah mungkin ayat, hadis, ijma' bertentangan dengan ayat yang lain? Enggak mungkin. Kalau begitu, bagaimana memahami ayat ini? Raddul mutasyabih ila muhkam. Kembalikan yang belum jelas itu kepada yang sudah jelas. Yang sudah jelas, Allah istiwa di atas arsy. Ayat-ayatnya jelas. Dan kalau begitu, sama sekali tidak mengandung penyamaan. Ketika kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy, sama sekali tidak mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Jadi, gabungkan dua ayat ini. Bagaimana memahaminya? Dua-duanya kita amalkan. Kita imani Allah di atas arsy, kita juga imani Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kita imani Allah istiwa di atas arsy, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Digabungkan, jangan diambil satu, ditolak yang lain. Nah, ini juga sebab kesesatan, sebab penyimpangan. Mengambil satu ayat, menolak ayat yang lain. Maka Ahlus Sunnah mengambil semua ayat, kemudian dipahami dengan pemahaman yang benar, mengikuti pemahaman generasi salaf. Baik, jadi jemaah sekalian, kaidah ini bisa digunakan untuk membantah semua syubhat yang menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Syekh, wahada jawabun jayyid sadid. Ini adalah jawaban yang baik lagi benar, walakin la yafhamuhu illa man wafaqahu Allah Ta'ala. Akan tetapi tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang Allah berikan taufik. Oleh karena itu, yang masih bingung, maka berdoalah supaya Allah berikan taufik untuk memahami. Memang terkadang perlu diulang-ulang, dan Allah lah yang memudahkan kita memahami. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Fala tastahin bihi, maka jangan kamu remehkan. Fa innahu kama qala ta'ala, karena sesungguhnya sebagaimana firman Allah, wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar, tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Harus sabar, belajar, menuntut ilmu, dan berdoa kepada Allah agar dianugerahkan pemahaman yang benar. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah bantahan syubhat secara global. Adapun secara terperinci, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Bagaimana cara menyikapi syubhat yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat tidak ada dalam Al-Quran?
Jemaah sekalian, berarti dia belum baca Al-Quran. Atau dia nggak ngerti apa yang dimaksud tauhid rububiyah, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat. Kalau dia ngerti, nggak mungkin dia bicara seperti itu. Tauhid rububiyah mengimani Allah pencipta, penguasa, dan pengatur segala sesuatu. Apa tidak ada dalam Al-Quran? Nggak mungkin. Cukup satu ayat. Ayat pertama malah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Apa artinya? Pencipta, penguasa, pengatur seluruhnya. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Yudabbirul amr. Allah yang mengatur segala urusan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang sangat-sangat banyak menjelaskan tentang rububiyah Allah, mencipta, memberi rezeki. Innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah dialah yang Maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka kita imani hanya Allah yang melakukan perbuatan itu, itulah tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah lebih jelas lagi. Mentauhidkan Allah dalam peribadahan. Sangat banyak kan ayatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Itu arti tauhid uluhiyah. Memberikan ibadah hanya untuk Allah. Tauhidul asma wa sifat artinya apa? Meyakini nama-nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Mengimani Allah memiliki sifat Maha Penyayang, memiliki nama Ar-Rahman, dan sifat yang terkandung di dalamnya. Menafikan sifat yang Allah nafikan, seperti mengantuk, tidur, lelah, itu semua sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Itu namanya tauhidul asma wa sifat. Apa tidak ada dalam Al-Quran? Jadi orang yang berkata begitu karena dia dua kemungkinan. Belum baca Al-Quran, atau tidak mengerti apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Dan ada terdapat dalam satu ayat. Surat Maryam ayat ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Ini satu ayat, di dalamnya tiga macam tauhid sekaligus. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Maksudnya Allah bantah, nggak ada yang serupa dengan Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Allah tidak ada yang serupa dengan Allah. Sifat-sifatnya maha mulia, maha tinggi. Tidak ada yang serupa dengannya. Baik. Bagaimana dengan pemerintah yang zalim? Walau sudah diberi nasihat, nasihati lagi, doakan juga. Perhatikan hadisnya jemaah sekalian, maka kita akan pahami sampai di mana tugas kita. Perhatikan lanjutan hadis. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Perhatikan lanjutan hadisnya. Maka kita akan pahami sampai di mana tugas kita. Wa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alaihi. Kalau nasihat itu diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka kita sudah lakukan tugas kita. Sudah sampai di situ tugas kita, menasihati. Kan hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Tapi itu pun masih ada peluang untuk berdoa supaya dia kemudian menerima nasihat kita.
Dan inilah justru hikmahnya mengapa kita tidak boleh menasihati secara terbuka. Karena kalau nasihat itu tidak diterima akan membuat masyarakat panas. Paham nggak? Membuat masyarakat panas, mereka berusaha melengsarkan dia, muncul mudarat yang lebih besar. Justru itu yang harus dihindarkan, supaya tidak muncul mudarat yang lebih besar. Seperti pertumpahan darah antara aparat dengan masyarakat. Padahal sama-sama muslim. Makanya harus dilakukan secara tertutup. Siapa yang menemani kita saat khidbah? Bolehkah yang menemani saudara ana? Sendiri pun tidak masalah. Yang penting berani. Ya. Enggak harus ya. Tapi mungkin adat yang baik. Sebagian masyarakat kita, adat yang baik. Kalau khidbah, semua datang, keluarga besar. Ayah, ibu, sampai kakek, nenek pun datang. Itu kan mengandung kemuliaan juga. Dan lebih sulit ditolak. Ya kan? Kalau datang sendiri ya mungkin mudah ditolak. Kalau dengan keluarga besar kan mereka gak enak juga. Bagaimana menyikapi kakak ana yang percaya sama kiai suaminya bahwa bisa menghitung derajat orang lain? Ana udah ingetin bahwa itu perbuatan syirik, tapi kakak ana tidak percaya. Lebih percaya sama suaminya karena suaminya murid dari kiai itu. Ya berarti dia percaya kepada dukun. Mengetahui derajat orang lain di sisi Allah itu kan perkara gaib. Tidak ada yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib kecuali dukun. Mempercayai orang seperti itu, yang percaya saja berarti telah menyamakan dia dengan Allah. Apalagi dukun itu sendiri. Dan Allah telah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Termasuk jemaah sekalian yang perlu saya ingatkan juga, ada para dukun yang suka tampil di televisi atau lagi viral di YouTube dan di medsos. Masalahnya mereka mengklaim pengobatan mereka adalah sesuai syariat ruqyah. Tapi faktanya mereka seperti dukun. Sebagai contoh, ada seorang ustadz top terkenal di televisi, namanya 4 huruf. Jadi dia ketika mengobati pasien, dia mengatakan, dia mengancam pasien itu, "Saya bersama para malaikat yang ada di belakang saya." Dari mana dia tahu malaikat di belakang dia? Dari mana dia tahu dia didukung para malaikat? Sok tahu. Lalu mendengar dia baca Quran saja belum beres. Mungkin setan tertawa dengar dia baca Quran. Perdukunan. Ada satu lagi perempuan, lagi sangat viral sekarang. Banyak saya dapat pertanyaan ini. Baru saya lihat tadi videonya tadi pagi ada yang ngirim. Jadi dia meruqyah orang, katanya orang itu dimasuki anak buah Dajjal. Ya. Dimasuki anak buah Dajjal. Dari mana tahu anak buah Dajjal? Kemudian katanya Dajjal sudah lahir, udah mulai gede sekarang. Cuman matanya belum menonjol. Nanti matanya udah menonjol, nanti jadi Dajjal. Itu bertentangan dengan hadis. Hadis sahih, Nabi SAW telah dikabarkan, Dajjal sudah ada besar di sebuah pulau. Dan dia terikat. Dan dia tidak akan keluar kecuali nanti di akhir zaman. Ada pula Ustaz akhir zaman, dia mengatakan sudah ada orang-orang yang berbaiat kepada Dajjal. Dari mana mereka berbaiat? Dari mana mereka ketemu Dajjal? Dajjal kalau datang 40 hari saja. 40 hari saja. Tapi 1 hari pertama seperti setahun.
Satu hari kedua seperti sebulan. Satu hari ketiga seperti sepekan. Kemudian sisa harinya seperti hari-hari normal. Jadi kalau dia udah datang sekarang, nggak mungkin. Kalau sudah ada yang datang berbaiat kepadanya, nggak mungkin. Kecuali dalam setahun ini kita akan lihat matahari terbit hanya satu kali saja. Itu hari pertamanya. Dan luar biasa para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, yang mereka pikirkan pertama sekali bukan bagaimana sembunyi dari Dajjal, tapi bagaimana sholat. Subhanallah. Ini yang dipikirkan sahabat. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana sholat di hari itu? Satu hari seperti setahun. Matahari terbit sekali saja dalam setahun. Maka Nabi SAW mengatakan, perkirakan. Jadi tetap sholatnya adalah sholat selama 1 tahun. Namun waktunya adalah kita perkirakan. Mungkin itu hikmahnya kita punya jam hari ini yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Agar dengan mudah kita memperkirakan waktu sholat. Jadi kalau katakan Dajjal sudah turun, nggak mungkin. Bertentangan dengan hadis ini. Satu hari pertama, matahari hanya terbit sekali dalam 1 tahun. Subhanallah. Juga dia ngaku, saya diperintah langsung dari Makkah untuk memburu para pengikut Dajjal. Ya. Lalu dia tanya sama jinnya yang lagi diruqyah, benar kan? Kamu kenal siapa saya? Iya, pemburu pengikut Dajjal. Ini perdukunan, penipuan semuanya. Hati-hati. Apakah orang-orang yang mengolok-olok agama atau sunnah keluar dari Islam walaupun orang itu tidak tahu atau jahil? Jemaah sekalian, kalau dia sekedar tidak tahu bahwa itu membatalkan Islamnya, tapi dia tahu sebenarnya itu salah, maka itu bukan uzur. Bukan itu uzur kejahilan. Bukan seperti itu. Dia tahu itu salah sebenarnya. Walaupun dia nggak tahu itu membatalkan Islam, maka Islamnya batal. Islamnya batal. Walaupun dia bermaksud main-main saja. Dan itulah yang terjadi pada sekelompok orang di zaman Nabi SAW. Mereka tidak tahu kalau itu membatalkan Islam mereka. Tapi kan mereka tahu itu salah. Mengolok-olok, merendahkan, menghina Nabi SAW. Maka Allah menegaskan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari uzur, cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Bolehkah kita menyiapkan kain kafan untuk kita sebelum meninggal? Boleh, tidak apa-apa. Apakah ada dalil atau hukum suami istri bercerai secara agama dan istri menjelaskan sudah bercerai tapi mereka memiliki dalil bersama untuk anak wanitanya yang baru usia 1 tahun dan bertemu dan berjalan bersama tanpa satu rumah? Apakah termasuk dalam kemungkaran? Ya mungkar. Kalau mereka bukan suami istri lagi, nggak boleh mereka jalan bersama, ya, atau apalagi berdua-duaan atau tampil seperti seakan-akan suami istri. Nggak boleh. Makanya mikir-mikir kalau mau bercerai. Itu mudaratnya besar untuk anak-anak. Kasihan anak-anak. Perbaiki diri supaya tidak terjadi perceraian. Bolehkah memotong janggut dengan alasan merapikannya? Apa hukumnya Ustaz? Jawabannya tidak boleh. Merapikannya bukan dengan cara memotong. Cukup disisir saja, dikasih minyak.
tidak boleh dengan cara memotong. Karena Nabi SAW mengatakan, a'ful liha wa ahfus syawarib. Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Kumis itu maksimal sampai di ujung bibir. Jangan lewat. Jadi kumis yang diperintahkan dipotong, bukan janggut. Dan tidak ada satu riwayat pun Nabi SAW memotong janggut beliau. Memang ada satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau memotong janggut beliau yang sudah lewat satu genggam. Jadi satu genggam begini, yang terlewat itu dipotong. Itu pun ketika ihram, maksudnya sebelum ihram. Karena kalau sudah ihram kan nggak boleh motong-motong lagi. Sebelum ihram haji. Jadi andai kita mau praktekkan seperti itu, maka praktekkan seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Pertama, kalau sudah lewat satu genggam, jangan potong bawahnya, jangan atasnya. Ya. Yang kedua, ini yang paling penting. Beliau lakukan ketika ihram. Persiapan untuk ihram. Mau haji. Kalau seandainya kita mau ikut, tapi itu pun pendapat yang lemah, itu hanya ijtihad beliau. Bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau sahabat berpendapat, kalau itu pendapat 1-2 orang, itu masih mungkin salah. Kalau bertentangan dengan dalil, tentu kita ikut dalil. Kecuali kalau sahabat sepakat, itu nggak mungkin salah. Bagaimana jika ada yang ingin menikahi kita tapi beda akidah? Tapi orang tua inginkan dia, haruskah menentang? Kalau maksudnya beda akidah, dia tidak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akidah-akidah yang menyimpang seperti Khawarij, Syiah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain, maka seharusnya ditolak. Dan itu bukan kedurhakaan kepada orang tua. Bahkan kalau kita mau dengan pilihan orang tua padahal tidak sesuai ketentuan syariat, berarti kita membuat orang tua kita berdosa. Tidak boleh. Karena Nabi SAW berpesan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Yang pantas dijadikan pasangan itu suami atau istri yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Agamanya maksudnya apa? Akidahnya, ibadahnya, kemudian akhlaknya. Dan seorang ayah atau ibu kemudian menikahkan putrinya dengan orang yang menyimpang akidahnya, itu sama saja menjerumuskan putrinya ke dalam api neraka. Bahkan terkadang jemaah sekalian, laki-laki yang kuat agamanya menikah dengan perempuan yang menyimpang, akhirnya laki-laki itu yang tersesat. Bukannya dia menarik wanita itu, malah dia tersesat. Subhanallah. Ulama ahli hadis dari generasi tabi'in, Imran bin Hittan, dulunya ahli sunnah, ulama, ahli hadis, ahli fikih, tiba-tiba menjadi khawarij. Kenapa? Karena wanita cantik yang dia nikahi. Sebelum nikah dia katakan, saya akan kembalikan dia kepada sunnah. Malah dia yang terjerumus. Bahkan dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dia membuat syair-syair memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Sampai segitunya. Berpemahaman khawarij. Itu laki-lakinya loh. Terpengaruh oleh perempuannya. Apalagi kalau laki-lakinya yang sesat. Perempuannya lebih mudah terpengaruh. Iya. Tapi kalau maksudnya beda akidah di sini, non-muslim, ya sudah jelas ya. Nggak boleh sama sekali. Dan Nabi SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi nggak boleh taat kepada orang tua kalau menyuruh kita berbuat dosa. Ya. Alhamdulillah masih banyak gantinya, insya Allah di sini banyak. Tinggal ditawarkan ke orang tua.
Fenomena artis-artis hijrah lalu memberikan pengalaman-pengalaman mereka ketika masih jahiliyah di depan podium atau menjadi host dalam sebuah kajian. Apakah dibenarkan dalam agama? Yang saya tahu ilmu agama harus disampaikan oleh ahlinya. Ya, sepatutnya yang baru hijrah, mau dia artis atau siapapun, itu jangan tampil untuk memberikan ilmu, karena itu bisa menjadi fitnah. Fitnah bagi dirinya, fitnah bagi jamaahnya. Dan mungkin dia menyesatkan tanpa dia sadari. Walaupun sebenarnya, kalau sekedar dia menyampaikan pengalaman hijrahnya, ya tidak masalah. Seperti yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau bercerita bagaimana beliau masuk Islam. Bagaimana beliau masuk Islam. Namun kondisi Salman beda dengan para artis seperti ini. Salman telah mendalami ilmu agama. Maka tampil sebelum mendalami ilmu agama itu sangat berbahaya. Sepatutnya dihindari. Tapi yang jadi masalah, yang lebih besar yang perlu kita khawatirkan sebenarnya adalah mereka kemudian salah memilih guru. Ini justru yang paling dikhawatirkan. Salah memilih guru. Memilih guru bukan dari kalangan ahlu sunnah. Ini yang perlu kita nasihatkan. Pada akhirnya hijrahnya tidak totalitas, tidak betul-betul hijrah. Ya, sebagai contoh, dia sudah hijrah, tapi dia masih tampil sama istrinya di media-media. Ya, istrinya ya tentu cantik lah, ya. Istri artis. Istrinya juga artis. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Wanita yang wajahnya bisa menimbulkan fitnah wajib bercadar. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Pada asalnya ulama sepakat cadar itu disyariatkan. Tapi ulama beda pendapat wajib atau sunnah. Namun kalau wajahnya cantik, semua laki-laki melihat terfitnah, maka ulama sepakat wajib bercadar. Wajib dia bercadar. Iya. Laki-laki semuanya sepakat menilai dia cantik, maka dia wajib bercadar. Iya. Jadi enggak sepatutnya artis perempuan yang sudah berhijrah masih juga tampil di media. Itu fitnah. Nah masalahnya ustadznya enggak melarang. Itu dia kan masalahnya, karena dia salah berguru. Ustadznya mendukung malah. Itu kan islami. Dia tampil tapi sudah berjilbab. Iya. Malah bikin film. Sengaja untuk ditonton. Itu dia yang menjadi masalah terbesar. Bukan masalah dia jadi host. Bukan masalah dia ceritakan hijrahnya. Bukan itu masalah terbesarnya. Masalahnya dia salah milih guru. Iya. Apa hukumnya wanita umroh tanpa mahram? Tidak boleh. Dia berdosa walaupun umrohnya sah. Walaupun umrohnya sah, tapi di satu sisi dia berdosa karena Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Dikatakan bahwa Allah menganggap kafir jika seseorang menggantungkan atau menjadikan para nabi atau para wali sebagai pemberi syafaat. Bagaimana jika ketika usai sholat saya berzikir untuk Nabi Muhammad SAW dan mengharapkan syafaatnya di hari perhitungan amal nanti setelah dibangkitkan, apakah termasuk kafir? Jadi yang kafir itu yang kita jelaskan tadi, pertama adalah orang musyrik jahiliyah. Mereka menyembah para nabi, menyembah orang-orang saleh dengan dalih orang saleh itu memberi syafaat. Jadi ini yang pertama.
berdoa kepada orang-orang soleh dengan alasan supaya orang soleh itu memberi syafaat untuk mereka. Jadi bukan berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula yang kafir itu, walaupun sampai hari ini orang yang berdoa kepada para nabi dan rasul atau bergantung hati bertawakal kepada mereka, baik dalam mendapatkan syafaat ataupun yang lainnya, manfaat-manfaat duniawi atau terhindar dari mudarat seperti takut terjadi tsunami, maka hatinya dia gantungkan kepada para wali atau dia berdoa kepada para wali, maka itu adalah syirik. Adapun meyakini para nabi dan rasul akan memberi syafaat di hari kiamat, itu keyakinan yang benar. Itu adalah keyakinan yang benar. Iya. Namun pertanyaannya di sini, berzikir untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya berzikir untuk beliau? Berzikir itu untuk mengingat Allah, untuk mengagungkan Allah. Jadi ini tidak benar ya. Mungkin maksudnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Itu benar. Bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Salawat itu adalah berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW, bukan berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita bersalawat, hati kita gantungkan kepada Allah, bukan kepada Nabi. Kemudian di sini dikatakan mengharapkan syafaat beliau. Kalau mengharapkan dari beliau, maka itu syirik. Tapi kalau mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW dari Allah, maka itulah yang seharusnya. Ya, jadi jangan salah kaprah. Betul Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Tapi mengharapkan syafaat tidak kepada beliau. Allah yang memiliki syafaat, harapkanlah hanya dari Allah. Bagaimana kita mengetahui kalau kita berada di majlis yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah? Karena ada dalil yang juga menyertainya. Dan apa ciri-cirinya? Makanya sebelum kita hadir di majlis itu, kita harus pastikan dulu itu mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah atau menentangnya. Jadi harus pastikan dulu. Jangan sudah hadir baru mau cari tahu. Cara mencari tahunya ada dua. Yang pertama, kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Kalau kita sudah punya ilmunya, dengan mudah kita bisa menilai ini yang sesuai sunnah dan itu yang bertentangan dengan sunnah. Makanya ini penting mempelajari manhaj dan akidah atau prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Karena dengan itu kita menilai orang, dia sesuai sunnah atau tidak. Itulah yang menilainya. Itu standar yang menilainya. Ya, sebagai contoh, termasuk prinsip ahlu sunnah adalah tunduk dan patuh kepada pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf. Tidak melakukan pemberontakan. Sebaliknya pemberontakan atau usaha-usaha melengsarkan pemerintah baik dengan kata-kata maupun dengan senjata, itu adalah ciri khawarij. Itu bertentangan dengan prinsip sunnah. Maka kita pun tahu, kalau ada seorang ustadz yang memprovokasi masyarakat untuk turun ke jalan menentang pemerintah, itu bukan ahlus sunnah. Iya. Ini cara yang pertama. Tahu dulu mana ahlus sunnah sehingga kita tahu mana yang mengikuti ahlus sunnah. I'rifil haq ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui pengikut kebenaran tersebut. Yang kedua adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Tanya. Kalau ada ustadz yang kita kenal mengikuti jalan sunnah, tanyakan kepadanya tentang ustadz yang lain. Mungkin dia kenal. Kalau dia tidak kenal, ya dia katakan Allahu alam. Kalau dia kenal sunnah, dia katakan sunnah. Kalau tidak, katakan tidak. Itu yang dilakukan para ulama dahulu. Di antaranya yang paling sering ditanya adalah Imam Ahmad. Kalau ada para ahli hadis, para murid-murid yang mencari guru, maka mereka akan bertanya kepada Imam Ahmad, kepada siapa engkau wasiatkan kami belajar? Dan subhanallah jemaah sekalian, ada seorang ulama
sayang saya lupa namanya. Beliau ini ulama sunnah. Tapi beliau tidak suka dengan Imam Ahmad. Beliau pernah mencela Imam Ahmad. Maka orang pun bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana dengan pendapatmu dengan si fulan? Kata Imam Ahmad, berulah kepadanya, ambil ilmunya. Dia seorang ahlus sunnah, dia seorang alim. Padahal Imam Ahmad tahu orang itu mencela beliau. Ini jemaah sekalian, keadilan ahlus sunnah. Menilai orang bukan karena dia benci atau suka kepada kita. Maka carilah, kalau kita mau bertanya, carilah orang yang objektif. Ya enggak semua juga ahlus sunnah seperti itu. Kadang-kadang baper, terbawa perasaan. Dia tahu Ustadz itu ahlus sunnah. Cuma Ustadz itu pernah mentahdir dia. Maka dia katakan jangan belajar kepadanya. Dia tahu ahlus sunnah. Enggak boleh seperti itu. Enggak peduli. Orang itu memusuhi kita, mencintai kita. Kalau dia ahlus sunnah, katakan ahlus sunnah. Boleh kita kasih catatan. Dia ahlus sunnah, tapi kamu jangan ikutan dia suka mentahdir. Misalkan. Boleh kita kasih catatan. Jadi ahlus sunnah menilai harus adil. Jangan dipengaruhi penilaian dia kepada kita. Dia membenci kita, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia mencaci kita, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia ahlus sunnah, berpegang teguh dengan manhaj sunnah, katakan dia ahlus sunnah. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.